Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan solusi persamaan linear dengan metode eliminasi Gauss. Dosen pengampu yaitu Bu Sri Mawarni, dan profil saya yaitu nama saya Wahyu Danwarta, dari Teknik Informatika, Prodi D4 Keamanan Sistem Informasi. Yang pertama itu kita masuk ke definisi yang dimana metode eliminasi Gauss adalah suatu metode untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan mengurangkan atau menambahkan persamaan-persamaan dalam sistem tersebut untuk menghasilkan sistem persamaan yang baru, yang lebih mudah dipecahkan. Berikut adalah langkah-langkah umum untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan metode eliminasi Gauss. Yang pertama itu, tuliskan sistem persamaan linear dalam bentuk matriks. Ubah sistem persamaan linear ke dalam bentuk matriks augmented, matriks yang membuat koefisien, variabel, dan hasil dari setiap persamaan. Contohnya akan muncul seperti ini, ya gambarnya. Matriks A11, A12, A13, B1, dan baris kedua dan ketiga. Yang kedua itu buat baris baru yang setara. Lakukan operasi baris elementer, penjumlahan atau pengurangan baris untuk membuat matriks tersebut menjadi bentuk echelon, matriks segitiga atas. Lanjut. Yang ketiga itu buat 0 di bawah elemen utama. Lanjutkan operasi baris elementer untuk membuat semua elemen di bawah elemen utama menjadi 0. Yang keempat itu adanya normalisasi. Normalisasi baris matriks sehingga elemen utama di setiap baris menjadi 1. Substitusi mundur. Mulai dari baris terbawah, gunakan substitusi mundur untuk menemukan solusi dari variabel. Setelah kita mengetahui tentang definisi tadi, lanjut kita ke contoh soal saja. Di sini saya akan memberikan contoh soal yaitu satu saja dan cara penyelesaian lengkapnya. Semoga bisa dipahami. Ya, soalnya yaitu 2x kurang y ditambah z sama dengan 3. 4x ditambah 2y dikurang 2z sama dengan 2. Min 2x ditambah 2y ditambah z sama dengan 1. Cara penyelesaiannya itu, langkah pertama, tuliskan sistem persamaan linear dalam bentuk matriks augmented, dimana kita telah belajar bentuk matriks augmented itu seperti apa. 2x yang tadi itu kita turunkan menjadi 2, sedangkan x, y, z itu dia itu bernilai 1. Lanjut, setelah kita menyelesaikan langkah pertama, langkah kedua yaitu buat baris baru yang setara, operasi baris. Kita di sini mengubah baris kedua dan baris ketiga. Dari rumus tersebut ada R2 dikurang 2 dikali R1, dan R3 ditambah R1, yang dimana ada 2 kali mengubah dari baris kedua dan baris ketiga, itu ada 2 perkalian. Saya akan menyontohkan contoh perkaliannya seperti ini. Semoga teman-teman bisa memahami. Dari rumus tadi yang kita akan mengubah baris kedua, R2 dikurang 2 dikali R1 itu jalan perkaliannya seperti ini. Dari matriks 2 tadi yang setelah kita melakukan langkah pertama itu, 2 dikali 2 dikurang 4 sama dengan 0, dimana R2 di sini dari baris kedua itu, dari kolom R2 baris kolom pertama itu bernilai 4 kan, berarti yang dimana tuh kita harus mengalihkan dulu. R2 dikali R1 berarti 2 dikali
baris pertama itu 2 dikurang 4, baris kedua sama dengan 0. Begitu sebaliknya, 2 dikali min 1 dikurang 2 sama dengan 4, yang dimana 2 dikali R1 ini dari baris pertama kolom kedua, yaitu min 1 dikurang 2 sama dengan 4. 2 dikali 1 dikurang min 2 sama dengan min 4. 2 dikali 3 dikurang 2 sama dengan min 4. Setelah kita menyelesaikan perkalian tersebut, mendapatkan hasil, lanjut kita memasukkan ke dalam matriks, yang dimana kita tadi mengubahkan baris kedua, yaitu berubah dari baris kedua kolom pertama itu 0, dan kolom keduanya 4, kolom ketiganya min 4, dan kolom keempatnya min 4. Setelah itu ada tadi kita mengubah R3 dari baris ketiga tadi, yang rumusnya R3 ditambah R1. Jalan perkaliannya seperti ini. Dari baris ketiga tadi, yang kolom pertama itu adanya min 2. Berarti R1-nya itu ditambah 2. Di sini kan 2. Min 2 ditambah 2 sama dengan 0. 2 ditambah min 1 sama dengan 1. Min 1 ditambah 1 sama dengan 0. 1 ditambah 3 sama dengan 4. Sama setelah kita melakukan perkalian tadi dan mendapatkan hasil, lanjut memasukkan dalam matriks ke baris ketiga 0, 1, 0, 4. Balik lagi ke langkah ketiga, buat 0 di bawah elemen utama operasi baris, yaitu R3 dikurang 1/4 dikali R2. Nah, di sini itu kita akan mengkalikan lagi untuk mendapatkan hasil tersebut. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perkalian tersebut. Baik, di sini tadi disebutkan R3 dikurang 1/4 dikali R2. Jalan perkalian itu seperti ini, teman-teman. 1/4 dikali 0 dikurang 0 sama dengan 0, yang dimana R2 tadi ini didapat dari perkalian jalan kedua. Nah, dari langkah kedua tadi. Begitu juga 1/4 dikali 4 dikurang 1 sama dengan 0. 1/4 dikali min 4 sama dikurang 0 sama dengan 1. 1/4 dikali min 4 dikurang 4 sama dengan 5. Setelah itu kita masukkan dalam bentuk matriks, yaitu 0, 0, 1, 5. Lanjut ke langkah keempat, yaitu normalisasi operasi baris R2. Di sini kita mengubah baris kedua dengan rumus 1/4 dikali baris kedua, yang dimana baris kedua yang itu 1/4 dikali 0 sama dengan 0. 1/4 dikali 4 sama dengan 0, sama dengan 1, maaf. 1/4 dikali min 4 sama dengan min 1. 1/4 dikali min 4 sama dengan 1. 0, 4, min 4 ini kita dapat dari atas matrik di atas ini. Dari baris kedua 0, 4, min 4, dan 4, yang dimana kita itu mendapatkan mengubah baris kedua dengan rumus 1/4 dikali baris kedua dari di sini 0, 4, min 4, dan min 4. Lanjut kita ke langkah kelima, yaitu substitusi mundur. Dari baris terakhir kita dapat Z sama dengan 5. Z sama dengan 5, substitusi Z ke baris kedua, kita dapatkan Y dikurang 5 sama dengan min 1, sehingga Y sama dengan 4. Substitusi Y dan Z ke baris pertama, kita dapatkan 2X dikurang 4 ditambah 5 sama dengan 3, sehingga X
sama dengan 1. Di sini saya telah memberikan hasil X, Y, Z-nya. X sama dengan 1, Y sama dengan 4, dan Z sama dengan 5. Setelah kita melakukan substitusi mundur, lanjut kita melakukan pengecekan, di mana substitusi nilai X sama dengan 1, Y sama dengan 4, dan Z sama dengan 5 ke dalam semua persamaan soal tersebut. Kita akan mengujikan ke dalam soal apakah memberikan solusi sistem persamaan linear, apakah tidak, apakah terpenuhi, apakah tidak. Yaitu di sini soal tadi 2x dikurang y ditambah z sama dengan 3, 4x ditambah 2y dikurang 2z sama dengan 2, min 2x ditambah 2y ditambah z sama dengan 1. Di sini saya mengalikan seperti ini ya. 2 dikali 1 dikurang 4 ditambah 5 sama dengan 3. 4 dikali 1 ditambah 2 dikali 4 dikurang 2 dikali 5 sama dengan 2. Min 2 ditambah 1 ditambah 2 dikali 4 dikurang 5 sama dengan 1. Dari setelah melakukan perkalian tersebut, semuanya persamaan terpenuhi, sehingga solusi sistem persamaan linear ini adalah X sama dengan 1, Y sama dengan 4, dan Z sama dengan 5. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari saya, metode eliminasi Gauss merupakan teknik yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan mengubah matriks augmented menjadi matriks segitiga atas. Langkah-langkahnya melibatkan operasi baris elementer untuk membuat matriks augmented menjadi matriks segitiga atas, normalisasi matriks untuk mendapatkan bentuk yang sesuai, dan penggunaan substitusi mundur untuk menemukan nilai variabel-variabel yang tidak diketahui. Dalam beberapa kasus, solusi sistem persamaan linear bisa berupa solusi tunggal, tidak ada solusi, atau solusi banyak, tergantung pada bentuk hasil akhir setelah proses eliminasi Gauss. Pengecekan solusi dilakukan dengan mensubstitusi nilai variabel ke dalam persamaan asli untuk memastikan kebenaran solusi. Saran dari saya, jika kita ingin mencoba metode eliminasi Gauss untuk menyelesaikan soal sistem persamaan linear, pastikan untuk memahami langkah-langkahnya dengan baik. Berlatih lebih banyak untuk meningkatkan kebiasaan pengerjaan, selalu melakukan pengecekan solusi setelah selesai, gunakan kalkulator atau software matematika untuk mendukung perhitungan, dan bergabung dengan grup belajar atau diskusi online untuk mendapatkan wawasan tambahan. Semoga saran-saran ini membantu belajar kita semua. Sekian penyampaian materi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.